Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Citra Ningsih dengan nomor NIM 20200010056. Di sini saya akan menjelaskan berbagai penjelasan tentang pengertian prinsip-prinsip dan kegunaan mempelajari strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama adalah pengertian strategi metodologi pembelajaran PAI. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang sistematis dan berurutan. Oleh sebab itu, pembelajaran perlu direncanakan dengan baik. Beberapa kompetensi yang harus dikuasai guru agama Islam, pada khususnya adalah merencanakan dan mendesain pembelajaran. Seorang guru pendidikan agama Islam perlu memiliki kompetensi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasikan hasil dan pembelajaran strategi pembelajaran PAI. Dalam kata strategi, dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti. Yang pertama ada rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi yang menguntungkan. Tempat yang baik menurut siasat perang. Istilah strategi sering digunakan dalam sebuah konteks pembelajaran, seperti yang diungkapkan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Metodologi pembelajaran PAI adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Metodologi diperlukan guru dan penggunanya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajar berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satu pun metode mengajar yang dirumuskan, dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan. Dari pengertian di atas, metode pembelajaran PAI dapat diartikan digunakan oleh seorang guru agama dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pendidikan. Yang kedua ada prinsip-prinsip metodologi pembelajaran PAI. Ada metodologi merupakan ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi berfungsi membantu dalam proses pembelajaran karena memberikan alternatif dan mengandung unsur-unsur inovatif. Dalam konteks pemberian pengalaman belajar yang dimaksud di atas, maka implementasi metodologi pembelajaran yang selama konvensional atau berpusat pada guru sudah saatnya untuk diganti dengan metodologi pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam pembelajaran. Menurut Omar al-Tauhid, prinsip-prinsip metodologi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjaga motivasi, kebutuhan dan minat dan keinginan belajar pada proses pembelajaran. Ada menjaga tujuan pembelajaran, lalu ada memelihara tahapan kematangan perkembangan dan perubahan anak didik, lalu ada menjaga perbedaan-perbedaan individu dalam anak didik. Lalu ada mempersiapkan peluang partisipasi praktikal sehingga menjadi keterampilan adat kebiasaan. Lalu ada memperhatikan kepemahaman dan pengetahuan hubungan-hubungan integrasi pengalaman dan kelanjutannya. Ada pembaharuan dan kebebasan berpikir, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang mengembirakan bagi anak didik. Manfaat metodologi yang pertama ada pembelajaran PAI memiliki manfaat beberapa peserta didik dalam baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk hari esok. Sehubung dengan ini, Omar Muhammad al-Taumi al-Saibani mengatakan bahwa kegunaan metodologi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pengamalan keterampilan terutama berpikir ilmiah. Lalu yang ketiga ada membiasakan pelajar berpikir sehat, rajin, sabar. Ada memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Ada strategi metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pertama ada model pembelajaran kurikulum 2013. Model pembelajaran adalah bentuk yang mempelajari tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan
metode dan teknik pembelajaran. Untuk menentukan model pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan model pembelajaran dengan kompetensi sikap pada KI 1 dan KI 2 serta kompetensi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan KD 3 atau KD 4. Yang kedua ada kesesuaian model pembelajaran dengan karakteristik KD 1 atau jika ada atau KD 2 yang dapat mengembangkan kompetensi sikap, kesesuaian materi pembelajaran dengan tuntutan KD 3 dan KD 4 untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ada penggunaan pendekatan saintifik yang mengembangkan pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan mengamati, menanya, lalu mengumpulkan informasi, collecting information, dan mengomunikasikan. Lalu ada metode pembelajaran bagi seorang guru yang ingin mengenal metode pembelajaran secara lebih jelas. Memang tidak hanya sebatas memahami pengertiannya, namun melainkan juga perlu memahami apa saja sih macam-macam metode dalam pembelajaran tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa metode yang dipahami oleh para guru. Yang pertama ada metode ceramah, yang itu adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswanya secara lisan, sehingga dahulu hingga sekarang metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Lalu yang kedua adalah metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilaksanakan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Lalu yang ketiga ada karya wisata, yang metode ini salah satu menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. Yang keempat ada metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang berbagai kegiatan. Lalu ada tema 3 dengan judul Era Revolusi Industri 4.0 dan konsekuensinya. Belakangan ini kata industri 4.0 sering digemakan oleh banyak orang. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti apa itu industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia. Industri 4.0 pertama kali adalah istilah digunakan oleh pemerintahan Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Lalu secara singkat, Industri 4.0, pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Misalnya industri otomotif, dalam proses produksinya, mereka sudah menggunakan sistem robotik dan infrastruktur LOT. Kata Airlangga. Lantas, faktor penggerak apakah yang harus dipergunakan untuk menyambut industri 4.0 di Indonesia? Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, konsekuensi pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. Era ini banyak juga memberikan kesempatan-kesempatan baru dalam bidang atau sekaligus melahirkan tantangan-tantangan yang kompleks. Lalu sehingga menuntut kualitas SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan juga dapat memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Maka pendidikan harus melakukan revolusi untuk menuntut cara-cara
baru dalam penguasaan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran.